Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, ketemu lagi kita di mata kuliah pemrograman 3. Kali ini kita akan membahas tentang database. Ini ada dua part ternyata kayaknya. Ini part satunya. Kemudian sebagaimana kita tahu ya, database itu kan sebenarnya data dan base itu maksudnya sebuah tempat, sebuah wadah untuk menampung data. Sebenarnya logikanya seperti itu aja dulu konsepnya. Nah, namanya data itu kan sebuah partikel kecil dari informasi. Jadi data itu kan sebelum diolah menjadi informasi, dia tuh hanya sebuah data biasa. Nah, data itu dikumpulkan dahulu, kemudian dibentuk ya, dirapihkan indeksnya, kemudian nama-namanya dan lain-lain. Nah, itu setelah dikumpulkan tuh jadi database. Baik. Nah, ini adalah definisinya. Nah, definisinya ini sebenarnya database itu namanya juga wadah gitu ya. Wadah untuk menyimpan data. Jadi kalau sebuah wadah pasti namanya, contohnya kalau kalian ke sebuah apartemen atau kos-kosan itu pasti kan setiap orang yang akan menyewa kamar kos itu pasti dia itu ada yang namanya kamar-kamarnya ya. Nah, kamar-kamarnya itulah yang namanya tabel gitu. Jadi setiap data itu dimasukkan ke kamar-kamar itu. Jadi dia itu dimasukkan ke tabel-tabel yang sudah disediakan. Nah, tabel itu sebenarnya gak hanya satu di database, tapi banyak banget. Ya, kalau yang kompleks sih misalkan sampai ya ada nomor rekening, kemudian nah itu sebenarnya dari KTP itu nih, saya bukannya promosi Bapak Sandi yang dulu ya. Nah, sebenarnya KTP itu kita bisa membuat jadi sebuah data kita sendiri. Jadi integrasi dengan semuanya, dengan bank, dengan kantor polisi, dengan ya banyak gitu. Tapi jadi tanpa kita membuat ATM, membuat kartu kredit. Jadi KTP kita itu sebenarnya bisa, asalkan semuanya terintegrasi atau nyambung, atau yang dinamakan dengan berelasi. Nah, ini ya, saling berelasi. Ya, contohnya kayak waktu film Eagle Eye. Nah, kalau kalian nonton Eagle Eye, itu dia itu cukup dengan nomor KTP saja, dia bisa melacak semuanya, kegiatannya, kemudian tempat tinggalnya di mana saja, punya rumah di mana saja, hartanya di mana, punya rekening bank di mana saja, punya utang juga di mana aja. Nah, itu dari KTP saja gitu. Jadi dia melacaknya, komputer itu dari KTP. Nah, itu berelasi semuanya. Memang ada plus dan minusnya gitu. Plusnya itu kita nggak perlu repot-repot bawa kartu banyak gitu ya. Di dompet kita nggak perlu kartu banyak bawanya gitu, jadi nggak tebel, cuman cukup KTP aja. Kekurangannya itu kalau KTP hilang, kelar udah. Nah, pasti nanti harus ada serepnya. Jadi KTP ada serepnya. Serepnya itu fungsinya buat misalkan kalau KTP itu rusak atau lecet atau segala macam kan, karena sering dipakai gitu ya, buat ngetap di kereta, ngetap di busway, itu pakai KTP juga bisa sebenarnya kalau berelasi. Nah, ini juga relasi ini sebenarnya
menggabungkan ego dari politik kita. Jadi kalau kita mau bangsa yang maju, ya integrasi data itu penting gitu. Integrasi data penting. Kenapa? Karena itu memudahkan orang gitu. Misalkan kita mau ngetap di busway, terus kita ngetap lagi di kereta, kita ngetap lagi di angkot Jack One. Kita harus punya 3 kartu. Dahulu kala memang 3 kartu. Jadi punya kartu busway, punya kartu kereta, kemudian punya kartu Jack One. Nah sekarang mungkin hanya 2, yaitu Jack One dengan kartu kereta atau e-money atau flash dan lain-lain, kartu bank ya. Tapi itu juga sangat-sangat tidak praktis. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan sebuah aplikasi bank, dia hanya bisa mengisi satu kartu saja. Contoh e-money. E-money kita cuma bisa Bank Mandiri. Kalau saldo di Bank Mandiri kita 0, ya udah selesai. Gitu. Nah, otomatis kita harus beli flash kalau misalkan kita ada rekening BCA. Nah, itu satu lagi, kalau kita di rekening BCA-nya habis, nggak bisa ngisi flash, ya nggak bisa kemana-mana. Nah, itulah pentingnya integrasi data. Jadi dengan KTP mau bank mana aja sebenarnya bisa gitu harusnya. Kenapa bisa? Karena dia terhubung di Dukcapil. Nah, servernya tuh di Dukcapil, yaitu relasi ke bank-bank, ke mana saja gitu ya, bisa harusnya. Nah, memang minusnya ya itu tergantung dari keamanan data itu sendiri. Tuh. Oke, kalau membahas keamanan tuh jadi melebar nanti kemana-mana ngobrolnya. Baik, kita lanjutkan di database. Baik, di sini ada hierarki data. Partikel terkecil dari sebuah data itu adalah karakter. Kenapa karakter? Karakter itu cuma satu huruf atau satu angka atau satu simbol. Jadi hanya satu. Petiknya, tanda petiknya juga cuma satu kalau di Java. Kemudian ya di bahasa pemrograman juga satu semua kalau karakter ya, karena dia hanya satu aja. Gitu. Kemudian dia berkembang lagi menjadi field data atau tempat data ya. Tempat data tuh kalau kalian buka Excel, saya buka Excel. Contoh sederhana ya. Satu field data itu adalah satu kotak ini. Aduh. Ini Microsoft. Maaf. Ya, satu field data ini adalah satu kotak ini. Jadi dia itu belum berelasi dengan siapa-siapa gitu. Satu field data ini, satu field data bisa mengandung banyak karakter kalau kita ketik ya, karena ini saya undesignated product ya, harus activate. Nah sebenarnya ini bisa banyak karakter gitu. Jadi satu field data itu bisa mengandung banyak karakter. Kemudian field data itu kan cuma satu kotak aja. Gimana kalau dia banyak kotak, ada berapa baris, ada juga berapa kolom gitu. Nah di sini kita bisa lihat ya, field itu di sini kolom, kemudian record itu baris. Jadi dia nanti ada banyak barisnya. Ini contoh misalkan tabel KTP. KTP itu fieldnya itu ada yang namanya nomor KTP. Kemudian ada nama di sini, nama, lalu alamat, kota, tanggal lahir, kode pos dan lain-lain. Nggak ada nomor telepon sih ya. Nah ini juga misalkan KTP. KTP untuk kalau mau yang berelasi. Jadi dia nggak perlu aktivasi lagi untuk
ngirim ke 444 gitu. Kalau misalkan dia masukin aja pakai nomor KTP itu udah langsung terkirim gitu. Gak usah kita kirim lagi. Jadi maksud saya dengan satu nomor ini bisa semua bank juga bisa dapat gitu. Nah, itu tadi kolom ya, field itu kolom, kemudian record itu baris. Nah, record itu adalah datanya gitu. Nama juga record atau merekam. Merekam itu datanya. Nah, kemudian beberapa record dan beberapa tabel itu dinamakan file. Itu. Nah, file ini mengandung cuma satu tabel aja atau dua tabel. Gitu. Nah, kemudian tabel-tabel tersebut digabungkan jadi yang namanya database. Di dalam database tidak menutup kemungkinan juga ada berbagai macam file. Contoh misalkan tadi ya, misalkan kalau e-money atau kartu kereta, dia berelasi dengan Transjakarta dan juga kereta gitu ya untuk moda transportasi. Nah, masing-masing kartu atau perusahaan itu pasti memiliki database sendiri. Nah, berarti kan dia memiliki file-file sendiri. Nah, makanya kenapa dia bisa berelasi? Iya, nanti ada namanya join. Ada outer join, ada inner join. Nah, itu jadi join ya. Kemudian di dalam database ada namanya DBMS. Wah, ini terkenal banget, Database Management System. Jadi namanya juga manajemen. Kita kalau misalkan melihat membaca definisi, kalau saya sendiri juga sebenarnya agak bingung. Tapi saya ingin memberi pemahaman, sebenarnya sebuah manajemen itu pasti mengatur lalu lintas data atau database. Jadi misalkan database A, misalkan ya kereta, database kereta, dia harus berelasi dengan Transjakarta gitu. Nah, kesesuaiannya itu nanti ada di bank, misalkan dia pakai e-money. Nah, dia nanti harus nyambung ke banknya. Jadi nanti dia tuh harus membagi, misalkan dia si user tuh ngetap di Transjakarta, berarti dia nanti ngambil dari bank duit transfer ke PT Transjakarta. Tuh. Kemudian dia lagi ngetap lagi di KAI, kereta komuter lain. Nah, dia nanti si komuter lain ini ngambil ke banknya Mandiri. Nah, seperti itu. Jadi itulah pengaturan sistem pengaturan database. Nah, seperti itu untuk mudahnya ya. Nah, kalau definisinya merupakan paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisiensi pemasukan, pengeditan dan lain-lain. Nah, ini ya seperti ini. Nah, softwarenya itu macam-macam. Ada Microsoft SQL, ada MySQL. Nah, beda ya antara software dengan SQL-nya. Kalau software itu perangkat lunak yang mendukung dari SQL. Tapi SQL sendiri nanti ada lagi. Itu adalah pemrograman database. Nah, nanti yang akan kita buat itu nanti ada di SQLite namanya. Kita menggunakan SQLite. Nah, ini dia SQL. SQL itu sebenarnya pemrograman database. Kepanjangannya struktur query language. Nah, ini pemrograman terstruktur. Gitu ya. Jadi
merupakan komponen bahasa relasi database. Jadi ini beda dengan pemrograman lain, dia khusus untuk database saja. Dan sebenarnya untuk Oracle tuh agak berbeda sedikit sih ya. Untuk Oracle. Kemudian perintah-perintah di SQL itu ada dua, ada DDL, ada DML. DDL itu Data Definition Language. Kalau DML itu Data Manipulation Language. Nah, kita harus pahami juga di sini. Data Definition Language. Jadi DDL ini yang mendefinisikan si pemrograman itu. Contoh, dia mendefinisikan itu membuat sebuah database, membuat sebuah tabel, itu didefinisikan. Maksudnya diterangkan bahwa saya ini pengen buat sebuah database gitu. Saya pengen membuat sebuah tabel. Itu ada di DDL. Kalau DML namanya juga manipulation. Jadi memanipulasi data. Jadi contoh kalau mau mengubah data, kemudian mau menghapus data, beda ya di sini menghapus data dengan menghapus database. Kalau menghapus data itu dia menghapus record. Kalau menghapus database itu ada di definisi. Kemudian dia bisa menggabungkan atau merubah gitu ya. Baik, kita lihat di sini DDL. DDL itu di sini ada create table. Nah, makanya tadi saya bilang dia mendefinisikan. Kenapa mendefinisikan? Misalnya membuat tabel. Create table. Dia harus mendefinisikan bahwa ini tabel, misalkan tabel mahasiswa. Isinya ada apa aja? Isinya pasti ada ID atau yang dibilang NPM. Kemudian ada lagi nama. Kan nggak mungkin ada ID nggak ada namanya, serem. Kemudian nanti ada lagi yang namanya alamat, dia tinggal di mana. Kemudian ada lagi nanti email. Itu. Lalu ada alter. Ini bukan altar ya, alter. Nah, alter itu untuk mengubah atau menyisipkan ke dalam tabel. Lalu di sini ada drop. Nah, itu untuk menghapus. Kemudian ini DML atau data manipulation. Jadi dia menyeleksi, bisa select. Select itu untuk menampilkan data yang mau ditampilkan. Kemudian insert atau memasukkan record atau karakternya. Kemudian delete itu menghapus recordnya. Lalu update itu menambahkan atau mengubah. Itu mengubah dari isi data. Nah, ini adalah fungsinya. Fungsi create itu perintah dasarnya. Perintah dasar. Kalau create itu bisa create database, create table. Nah, ini ya, create database, kemudian nama database-nya. Kemudian kalau mau create table nanti create table. Kalau menghapus database, drop database. Nah, ini create table. Baik, ini alter. Nah, ini dia. Kalau alter itu pemrogramannya gini. Alter table. Jadi dia akan mau mengubah tabelnya. Nama tabelnya harus dimasukin. Add itu untuk menambahkan kolom dengan tipe apa tipenya. Nah, tipe dari database itu ada varchar atau variable character, ada string, ada integer, ada long integer, double, dan juga ada yang namanya long.
Tadi udah ya seperti itu. Nah, di sini ada, kita lihat tanda kurung. Tanda kurung di sini adalah ukuran dari sebuah record. 50 sih maksudnya bukan 50 byte, tapi 50 digit. Jadi nanti ini tabel siswa alamat. Jadi nanti nih si alamat, kolom alamat ini dia menaruh 50 digit karakter. Jadi kalau lebih dia nggak bakal bisa dimasukkan. Nah, ini contohnya ya. Kalau perintah select itu ada select misalkan nomor induk siswa, NIS, nama, kelas, from siswa. Maksudnya dia akan menampilkan NIS, nama, kelas pada tabel siswa. Select bintang from ini maksudnya menampilkan semua yang ada di tabel siswa. Kemudian di sini select NIS, nama, kelas, maksudnya menampilkan NIS, nama, dan kelas dari tabel siswa, di mana kelas itu adalah 3C. Ini mungkin nanti kelasnya ada macam-macam. Misalkan kalau di Unindra itu ada R38 atau Y3O dan lain-lain, banyak. Makanya di sini diseleksi untuk kelas 3C. Kemudian di sini ada select bintang from siswa. Jadi menyeleksi semua siswa, semua yang ada di tabel siswa, di mana nama atau field nama, kolom nama itu ada huruf AN-nya gitu. Itu diambil dari order by nama. Jadi diambil dari field nama atau kolom nama. Ascension, ascension artinya dia mengurutkan. Jadi nurutin dari A sampai Z. Ascension, ASC. Nah, ini adalah keterangannya ya. Atau D menampilkan semua data siswa. Nah, ini ascending. Oh ya, ini ascending. Kalau ascension itu nama game. Oke, baik. Kalau fungsi insert itu adalah memasukkan data gitu, datanya dimasukkan. Misalkan insert itu nama tabel. Jadi memasukkan ke tabelnya. Contoh di sini ke tabel siswa. Itu yang dimasukkan apa? NIS, nama, kelas. Isinya adalah seperti ini. Nah, ini tanda petik ini ada yang bisa dan ada yang enggak. Nah, kalau yang sudah misalkan dia itu varchar, tanda petik ini ada sebenarnya harus tanda petik 2. Karena kalau tanda petik 1 itu biasanya karakter, tapi ada juga yang bisa gitu tanda petik 1 ini. Baik, ini adalah insert into. Kemudian delete mah gampang, delete from. Jadi dia menghapus yang ada di tabel siswa yang mana kolom nama itu adalah Aida Agustina. Jadi di tabel siswa dia nyari namanya Aida Agustina untuk dihapus seperti itu. Jadi menghapus data siswa yang memiliki nama Aida Agustina. Kemudian kalau update, nah ini contohnya update itu untuk mengubah ya. Update yang ada di tabel siswa dengan nama Herdi, yang mana NPM-nya itu NIS-nya itu segini gitu. Ini
mengganti nama menjadi Hardi untuk siswa yang mempunyai NIS seperti ini. Oke, ya, ini adalah slide terakhir, tidak ada lagi. Baik, mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Ya, saya terakhir mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau kekurangan, karena saya juga manusia. Ya, saya ucapkan terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.